Terima kasih atas kesempatan diberikan. Nama saya Osvigo Papangge, NIM 192080012. Dan ini saya akan memaparkan materi-materi yang sudah kita pelajari di mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tidak secara rinci namun per bab-bab yang dijelaskan, tapi di sini ujung-ujungnya NER menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengelola peserta didik. Kita akan mampu mengelola kelas sehingga kelas kita menjadi kelas yang maju, kelas yang berbobot. Nah, pertama NER menjelaskan bagaimana itu prinsip-prinsip perkembangan, di mana ada prinsip-prinsip perkembangan itu ada dua, yaitu perkembangan perubahan fisik sama naturalis, di mana perubahan fisik itu adalah perubahan tinggi badan, perubahan proporsi, dan lain-lain. Dan naturalis adalah teori memandang anak berkembang dengan cara-cara sendiri, melihat dari cara berpikir dan berasa alam itu seperti guru yang mendorong anak berkembang. Kemampuan berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada teori, yaitu teori perkembangan, yaitu pertama teori environmentalisme. Pada saat jiwa adalah kondisi lunak, yaitu pada usia dini anak-anak muda dididik menurut kemampuan pendidiknya. Selanjutnya ada kooperatif dan organik. Hans Werner 190 sampai 194 menyatakan bahwa perkembangan harus dipelajari dari sisi aktivitas yang muncul di permukaan dan aspek kejiwaan organisme lingkungannya. Nah, dalam penjelasan juga ada beberapa perkembangan yang dijelaskan yang NER kemukakan. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu pertama ada inteligensi, seks, kelenjar, kebangsaan atau ras, posisi keluarga, dan makanan. Nah, semuanya itu berdasar pada karakteristik individu yang bawaannya merupakan karakter keturunan yang dibawa sejak lahir, baik berkaitan dengan faktor biologis maupun sosiologis, psikologis, kepribadian atau perilaku apa yang diperkuat. Nah, di sini dia membantu menjelaskan materi-materi berdasarkan video maupun lagu yang diskusikan bersama kelompok, sehingga mendapat suatu kesimpulan bahwa di mana peran guru itu sangat penting dan dalam peserta didik. Nah, lalu dari itu kita juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada beberapa faktor, yaitu luka dan hawas dan sinar, kultur dan budaya. Terus ada perbedaan inteligensi, perbedaan peran fisik, klasifikasi hasil tes inteligensi, faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi, keturunan dan genetik, baik dan lingkungan, dan lain-lain. Ada juga manfaat mengenali gaya belajar, di mana kita harus mengenal cara belajar siswa dan mampu menganalisa bagaimana cara belajar mereka, dan kita harus mendorong itu. Selanjutnya ada modalitas belajar peserta didik. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, modalitas penglihatan visual yang mengulik utama. Metode pengajaran yang dilakukan guru sebaiknya lebih dititik beratkan pada penggunaan media visual. Kinestik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Anak seperti ini sulit duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas. Di sini peran guru sangat penting melihat latar belakang cara belajar mereka, baik itu siswa yang lebih aktif bergerak dan siswa yang tidak aktif bergerak namun dalam nilai akademik memang tinggi. Jadi peran guru sini sangat penting. Berikut ada perbedaan gaya berpikir. Gaya berpikir konvergen dengan gaya berpikir divergen, yaitu berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit dan di arah mengecil, dari global dan ke detail. Atau berpikir diferen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas, atau dari yang detail ke arah yang lebih global.